Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Kroto Ayun. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang modul 2.2 pada program Guru Penggerak. Pada modul 2.2 itu mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional, di mana pembelajaran sosial emosional tersebut adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah dalam menetapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif. Tentang apa? Yaitu tentang aspek sosial dan emosional. Kemudian tujuan daripada pembelajaran sosial emosional tersebut adalah yang pertama, untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan yang positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Kemudian yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang terakhir, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ada 3 ruang lingkup dalam pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama adalah rutin, di mana pada saat kondisi yang sudah ditentukan di luar waktu belajar akademis, misalkan dengan circle time atau kegiatan di waktu pagi, ataupun kegiatan membaca setelah jam pelajaran selesai. Kemudian lingkup yang kedua, terintegrasi dalam mata pelajaran juga bisa, yaitu melakukan refleksi setelah menyelesaikan topik pembelajaran, atau juga bisa melalui diskusi kasus atau kerja kelompok dalam memecahkan masalah setelah pelajaran selesai. Kemudian ruang lingkup yang ketiga dari pembelajaran sosial dan emosional ini juga dengan protokol, yaitu menjadi budaya dan aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid. Atau sebagai kebijakan sekolah juga bisa untuk merespon situasi dan kejadian tertentu. Misalkan menyelesaikan konflik yang terjadi dengan membicarakannya tanpa kekerasan, ataupun mendengarkan orang lain saat berbicara. Itu merupakan protokol daripada ruang lingkup pada pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian isi daripada pembelajaran sosial dan emosional tersebut adalah berupa keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan murid untuk dapat bertahan dalam masalah, sekaligus memiliki kemampuan untuk memecahkannya, juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang baik. Hakikat adanya pembelajaran sosial dan emosional itu adalah memberikan keseimbangan pada individu dan mengembangkannya kompetensi personal yang dibutuhkan tersebut untuk dapat menjadi anak yang sukses. Kemudian pendidik harus dapat menggabungkan dalam pembelajaran sehingga murid dapat belajar menempatkan diri secara efektif dalam konteks lingkungan dan dunia. Pandangan kuno itu menyatakan bahwa pengetahuan adalah informasi yang dapat ditransfer ke otak seperti mesin. Tetapi yang benar adalah bahwa pengetahuan itu bersifat konstruktif. Kemudian semua proses pembelajaran juga bersifat relasional. Dan emosi yang menarik perhatian itu bisa mendorong terjadinya proses belajar tersebut. Dan perlu diketahui bersama bahwa pembelajaran sosial dan emosional itu berbicara tentang pengalaman apa yang akan dialami siswa, kemudian apa yang dipelajari oleh siswa, kemudian bagaimana guru tersebut mengajar. Nah, guru dapat merancang bagaimana sekolah dan ruangan kelasnya, kemudian waktu belajarnya, hubungan dengan komunitas sekolah dan keluarganya, karena semua itu sebagai tempat untuk pertukaran pengetahuan tentang dunia, tentang diri sendiri, dan tentang interaksi dengan orang lain. Lima kompetensi daripada sosial dan emosional itu diantaranya yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu tentang pengenalan emosi. Kemudian yang kedua, pengelolaan diri, itu tentang mengelola emosi dan fokus.
Yang ketiga, kesadaran sosial, itu tentang keterampilan berempati. Kemudian yang keempat, keterampilan berhubungan sosial, itu sehubungan dengan daya lenting atau resiliensi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses CGP.